Set proposal versi LPDP ya. Sekarang kita akan membuat proposal versi Mora. Versi Mora ini kalian bisa download di institusinya di mana, ada introduction, ada background, ada ration. Adalah seperti ini. Kita harus dicek similarity indexnya 20%. Kalian bisa menggunakan Turnitin. Kemudian research proposalnya antara 8 sampai 10 halaman, kemudian menggunakan Times New Roman ukuran 12 masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PXC Parent Story. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat research proposal versi Mora. Kemarin kita sudah membuat research proposal versi LPDP ya. Sekarang kita akan membuat proposal versi Mora. Versi Mora ini kalian bisa download di www.scholarship.mora.kemenak.id seperti video di samping, dan kita akan melihat lebih detail bagaimana isinya. Jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman. Oke, halaman yang harus dikunjungi untuk downloadnya adalah di scholarship.kemenak.go.id. Setelah itu buka di research proposalnya. Di situ ada name, title, kemudian institusinya di mana, ada introduction, ada background, ada rasional, ada method and design, dan significance of the study, dan yang terakhir adalah reference. Masing-masing sudah ada guide-nya sendiri-sendiri ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu khawatir. Di video selanjutnya juga akan saya jelaskan masing-masing isinya, dan yang paling penting adalah ada maksimum similarity-nya adalah 20%, kemudian halamannya adalah 8 sampai 10 halaman. Ya, kita kemarin sudah menyimak dari Pak Rama tentang membuat research proposal versi LPDP. Sekarang kita akan tips membuat research proposal versi Mora ya teman-teman. Apa yang membedakan diantaranya? Karena memang membuat tips membuat research proposal itu berdasarkan yang memberi beasiswa. Yang khasnya Mora adalah seperti ini. Kita harus dicek similarity indexnya 20%. Kalian bisa menggunakan Turnitin. Kemudian research proposalnya antara 8 sampai 10 halaman, kemudian menggunakan Times New Roman ukuran 12 masih 1,5, dan yang terpenting adalah referensinya tadi itu tidak lebih tua dari tahun 2015 begitu. Outline-nya diantaranya adalah introduction, background, rasional, method, dan desain, kemudian significance, serta yang terakhir adalah reference. Yang pertama adalah tentang introduction-nya. Introduction itu berisi tentang mengapa kita meneliti subjek X tersebut, kemudian kita menyajikan fakta kalau bisa dengan menggunakan angka real dan kejadian, kemudian keingintahuan kita tentang subjek yang kita pelajari itu seperti apa, kemudian yang membedakannya itu apa dengan fakta dan kejadian sekarang. Kemudian untuk background riset apa yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya, dan riset apa yang akan nanti kita lakukan. Di situ kita akan ketahuan riset gapnya, apa yang membedakan dan apa yang kontribusi kita diletaknya di bagian mana, posisi tawar kita tuh di bagian mana, begitu. Kemudian untuk yang rasionalnya itu real, itu memiliki batasan yang jelas, bisa kita lakukan batasan tersebut, ada batasan yang tidak kita lakukan berdasarkan list question yang sudah kita lakukan masing-masingnya. Di list question tadi itu berdasarkan problem-problem yang ada. Kemudian metode dan desain tadi kalau bisa di sini tuh dikasih dengan yang sejelas-jelasnya dengan menggunakan bagan dan keterangan yang jelas, kemudian prosedur dan analisisnya. Bagus juga sih kalau dikasih timeline kalau memungkinkan, tapi ingat ya 8 sampai 10 halaman, jangan sampai kebanyakan begitu. Berikutnya adalah significance-nya tadi berisi tentang arti penting research tersebut didanai, studi kita didanai untuk apa
begitu. Kemudian ada anti penting untuk Indonesia, misalnya tentang solar cell tadi sudah dilakukan di Indonesia apa belum, dan bagaimana kalau kita lakukan di Indonesia, seperti itu. Kemudian berikutnya tentang reference. Untuk reference mengacu pada style apa itu American ya. Kemudian maksimum referensinya ada 15 dan minimumnya 5 dan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi kalau sekarang 2012 ya paling maksimum udah 2015 dipakainya. Bagaimana cara menulisnya? Menulisnya seperti ini contohnya ya. Bisa disimak, Tang F. Pierce, kemudian tahunnya, kemudian nama judul artikelnya, kemudian nama jurnalnya ditulis miring, kemudian nomor halaman jurnal dan nomor terbitannya. Untuk buku beda lagi, kan teman-teman bisa simak di reference. Ya teman-teman, ini adalah riset proposal saya. Synthesis characterization and application carbon nanofiber from Indonesia local Commonwealth for supercapacitor and water filtration. Oke, seperti ini. Jadi saya menyebutkan introduksinya, saya menyebutkan data dari BPS pada tahun 2015, ada angka-angkanya, kemudian apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan saya lakukan. Kemudian literatur reviewnya sebenarnya bisa banyak ini ya, bisa banyak pengarang yang sudah atau author yang sudah dilibatkan, tapi terbatas karena 5 halaman saja dalam bahasa Inggris dan 5 halaman saja dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat lebih. Kemudian rasionalnya berisi list question, menjawab list question. Kemudian method and design-nya, jadi dibikin semudah mungkin, se-efisien mungkin. Kemudian signifikannya, kenapa harus didanai, sudah saya jelaskan di situ, bahwa developing nanotechnology hope developing country becomes the great country in produce supercapacitor and water filtration. Jadi begitu. Tapi ini saya nggak ngasih timenya ya, karena tadi tuh terbatas. Totalnya saya hanya 4 halaman ya, 4 halaman. Semakin singkat semakin bagus. Yang penting sudah tahu arahnya mau kemana gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan tetap berusaha berpikir positif, ikhtiar maksimal, serta berdoa maksimal. See you.